ya sebenarnya bukan membahas juga ya, lebih ini adalah berekspresi bebas represi mengenai UU ITE seperti yang sudah disebar ya infonya. Jadi di sini kami ada beberapa pembicara yang pernah menjadi korban UITE yang akan menjelaskan kenapa UITE ini harus direvisi. Jadi pada hari Senin tanggal 15 Februari lalu tahun 2021 dalam rapat tertutup dengan pimpinan TNI dan Polri di Istana Negara, katanya Presiden Jokowi menyatakan bahwa pemerintah akan membuka ruang untuk duduk bersama DPR RI guna merevisi UU ITE ini. Namun ternyata pernyataan itu direvisi lagi. Jadi sebetulnya ada keseriusan tidak sih dalam menangani permasalahan-permasalahan yang ada. Saya untuk yang pertama, sebentar saya buka dulu. Ya, jadi mungkin kita bisa memulai refleksi sedikit ya. Katanya saya memiliki waktu 10 menit untuk berbicara. Cuma saya sendiri bukan ahli UU ITE. Jadi saya ingin bertanya jika di sini ada yang ingin menyampaikan beberapa hal tentang UU ITE dan permasalahan di mana, saya persilakan. Oke, kalau misalnya tidak ada, boleh langsung dimulai dengan Kak Marco Kusuma Wijaya untuk berekspresi ya mengenai UU ITE ini. Oh, saya kah? Terima kasih, Iya. Gustika. Ini Gustika yang saya kenal waktu kecil ya, kalau nggak salah. Baik, terima kasih. Teman-teman, saya tidak tahu apa ini bisa disebut ekspresi, tapi saya punya satu pendapat saja, bahwa sebetulnya dalam keadaan kita sekarang ini, kebebasan berpendapat atau berekspresi itu bukan saja suatu hak, tapi menurut saya sesuatu yang dibutuhkan oleh negeri ini. Mengapa? Karena begitu banyak masalah kan yang kita hadapi yang nggak beres-beres itu. Jadi saya pikir justru masalah-masalah ini perlu mendapatkan banyak pendapat, banyak ekspresi dari seluruh komponen bangsa gitu loh. Jadi kalau banyak masalah tapi kemudian saluran ekspresi, saluran berpendapat ditutup atau diintimidasi, ditakut-takuti, banyak ancaman termasuk UU ITE ini, itu salah besar menurut saya gitu. Jadi saya melihatnya hak kebebasan berekspresi itu tentu saja suatu hak, tapi saya juga melihatnya justru kita membutuhkannya. Cuman memang celakanya orang itu atau suatu pihak yang berkuasa itu akan lebih terbuka terhadap pandangan atau ide-ide kalau dia percaya diri memang. Nah ini masalah yang menurut saya harus kita atasi dengan baik-baik ya. Saya nggak tahu gimana caranya baik-baik itu, tetapi perlu dibangun suatu pemahaman bahwa dalam keadaan kita banyak masalah bersama, kita perlu lebih banyak ide. Itu saja gitu. Nah kedua, ya, yang kedua saja ini yang terakhir, saya ini belum menjadi korban, alhamdulillah gitu ya, baru dipanggil, tapi saya tidak hadiri karena panggilannya mendadak, jadi saya tidak sanggup menyesuaikan jadwal. Cuman ketika saya mendengar dari istri saya yang menerima surat panggilan, bahwa surat panggilan itu diantar sendiri oleh 3 anggota polisi dengan satu kendaraan, saya terheran-heran, sebab saya mengingat dulu rumah saya kemasukan maling, lalu saya lapor ke polisi terdekat itu apa ya, namanya satu kecamatan ya. Saya bilang saya kecurian, jelas karena ada orang masuk ke rumah saya secara paksa. Dia bilang, polisinya menjawab gini, kalau melapor kecurian itu harus ada tindak lanjut dan tindak lanjutnya itu perlu biaya. Hah? Saya kaget. Dia bilang pilihan lainnya adalah melaporkan kehilangan. Kalau melaporkan kehilangan tidak perlu tindak lanjut, tidak perlu ada biaya. Jadi langsung saya pikir, oh, jadi untuk tindak lanjut perlu biaya. Tapi saya lalu, nah itu tadi, bahwa surat panggilan kepada saya itu diantar oleh 3 petugas. Kok mereka punya biaya ya untuk mengantar surat saja?
panggilan tapi tidak punya biaya atau perlu biaya dari pelapor untuk menyelidiki pencurian. Ini menurut saya, maksud saya mau mengatakan ada yang nggak beres dengan polisi kita. Jadi persoalan lapor-melapor soal ITE ini, menurut saya polisi itu seolah-olah sudah selektif. Tapi selektifnya itu kelihatannya ya seperti apa kemarin atau beberapa hari lalu dipaparkan oleh penelitian SafeNet dan kawan-kawan ya, bahwa UU ITE ini cenderung dipakai oleh pihak yang berkuasa. Yang berkuasa itu pada 3 kelompok kalau nggak salah ya, kelompok politisi dalam pengertian atau pejabat, kelompok polisi itu sendiri, dan kelompok pengusaha. Ini betul-betul sakit negeri kita ini kalau begini, gitu. Bahwa undang-undang dipakai oleh penguasa justru untuk menekan yang individu-individu yang tidak mempunyai kekuasaan apapun, gitu. Jadi pertanyaan tentang UU ITE ini, satu tadi saya rangkum saja, saya mau mengatakan kebebasan ekspresi itu harus dilindungi karena dibutuhkan, bukan hanya karena dia hak, gitu. Kedua, bagaimanapun harus ada reformasi polisi. Kita harus berpikir jangka panjang betul ini, nasib dari generasi. Saya ini kebetulan udah tua, jadi saya sih sebetulnya antara khawatir dan tidak. Saya khawatir karena saya punya satu tugas yang ingin saya selesaikan, yaitu buku saya. Tapi kedua saya pikir saya tidak akan terlalu lama lagi di bumi Indonesia yang indah dengan rakyat, dengan cita-cita yang begitu layak ini. Tapi tolonglah dipikirkan masa depan bagaimana, apakah ini mau terus-terusan seperti ini. Nah, kalau tidak ya harus dimulai sekarang dan perlu betul-betul kepemimpinan nasional yang sungguh-sungguh merombak. Itu Gustika yang dapat saya sampaikan. Banyak terima kasih atas kesempatannya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lain. Terima kasih banyak Pak Marco. Saya ingin mengulang lagi mungkin sambutan mungkin seharusnya, karena tadi biasa dengan teknologi mungkin bukan orang yang lebih tua saja gitu ya yang mengalami kesulitan. Tadi barusan Word saya tidak bisa terbuka, jadi tidak bisa memperkenalkan pembicara satu persatu. Tadi ada Pak Marco Kusuma Wijaya yang sudah memberi paparan. Setelah ini akan ada Pak Wilson Kodas, dan ada Ibu Baik Nuril, ada Raffi Patra, ada Diananta Desumedi, ada Saiful Mahdi, ada Muhadli Akco, dan terakhir akan saya tutup. Kembali lagi mungkin saya akan memberi gambaran juga ya kenapa ada bahasan hari ini. Jadi pernyataan Presiden yang tentang UU ITE kemarin nampaknya menjadi trigger bagi jajaran di bawahnya untuk segera melakukan langkah konkret ya. Namun beberapa masih menjadi simpang siur terkait pelaksanaan perintah Presiden tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, segera menyusun pedoman interpretasi resmi UU ITE. Dan pedoman itu kan juga dipertanyakan ya sama warganet, sama aktivis, sama teman-teman kita semua, akademisi. Dan adapun Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan menggagas virtual police di Direktorat Tindak Pidana Siber untuk memantau kasus-kasus di dunia digital dan menekan penggunaan pasal dalam Undang-Undang ITE. Kapolri juga menggencarkan seperti edukasi kepada masyarakat pengguna media sosial di ruang siber dalam penyampaian pendapat. Tidak lupa bahwa Menteri Politik Hukum dan HAM, Profesor Mahfud MD, sebagaimana beliau merupakan mantan hakim Mahkamah Konstitusi pada saat masyarakat sipil pernah mengajukan judicial review UU, akhirnya kandas permohonan ditolak. Prof. Mahfud MD pada saat beliau menjadi Majelis Hakim MK mengatakan bahwa norma pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 1 UU ITE adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Hadirnya UU ITE berawal dari semangat dalam melindungi masyarakat dari kejahatan perekonomian berbasis digital maupun menyimpang ke arah pembungkaman kebebasan berpendapat. Hal ini dapat diinterpretasikan oleh siapa aja, dan korban dari kebebasan berpendapat di dunia siber akan semakin bertambah. Sehingga perlunya desakan dari masyarakat sipil untuk melakukan kampanye
untuk pemerintah dan DPR segera melakukan revisi UU ITE yang benar tentunya dan mencabut pasal-pasal karet yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi. Karena bisa jadi korban selanjutnya adalah kita, dan seperti yang saya katakan sebelumnya, beberapa di antara kita sekarang sudah hadir korban UU ITE ya sebelum ini. Dan terima kasih Pak Marco Kusuma-Wijaya atas paparannya sebelumnya. Saya ingin melanjutkan kepada Pak Bushro Mukhodas untuk memberi paparannya maksimal 10 menit. Saya persilahkan untuk menyampaikannya, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Gustika yang saya hormati dan teman-teman lain ya, pada momentum ini saya kira tepat. Ini masih menunjukkan ada indikasi masyarakat kita sehat, negara kita sehat ketika masih ada elemen-elemen masyarakat sipil seperti yang sekarang ini hadir, menunjukkan kepeduliannya terhadap persoalan-persoalan kenegaraan. Kita semakin akan berhadapan dengan masyarakat yang mati ya, masyarakat yang mati ketika masyarakat itu atau negara itu senyap, sunyi dari sikap-sikap kepedulian tentang persoalan-persoalan kenegaraan. Nah, itu pengantar. Yang kedua, tentang Undang-Undang ITE. Bagi saya yang mengalami era ketika Orde Baru, ya saya mengalami era Orde Baru itu, saya sebagai korban dari operasi intelijen juga dengan tuduhan-tuduhan yang itu permainan intelijen TNI saat itu di era Orde Baru. Tapi saya juga dengan sejumlah teman itu menjadi advokat untuk kasus-kasus politik, kasus-kasus subversif yang itu menghadapkan otoritas negara yang sangat otoriter dengan korban masyarakat kritis. Nah, yang dalam konteks Orde Baru dulu, itu Orde Baru memiliki jargon resmi kenegaraan, yaitu ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Kedua-duanya ditujukan pada kelompok yang kritis kepada rezim yang anti-HAM, otoriter, dan anti-demokrasi. Rezim itu berkuasa selama 32 tahun waktu itu. Nah, resmi negara menggunakan tuduhan atau jargon ekstrem kiri, ekstrem kanan. Banyak sekali korban. Saya menjadi salah seorang pengacara untuk sejumlah kasus. Nah, yang menarik di era Orde Baru dulu itu diterapkan undang-undang subversif, warisan kolonial Belanda. Ya. Undang-undang diterapkan. Dan bahkan waktu itu aparat tentara itu menjadi aparat penyidik, kemudian jaksa dan kehakiman. Banyak sekali orang yang dihukum sampai tewas, sampai dihilangkan dan seterusnya. Nah, intinya mengapa ini saya perbandingan dengan Orde Baru? Orde Baru itu orde yang sangat otoritarian. Saya menjadi salah satu saja korban untuk itu dan menikmati juga pengalaman advokasi yang itu asik sekali dari kemanusiaan. Nah, sekarang saya bandingkan Undang-Undang ITE. Ada kesamaan situasi Orde Baru itu dengan sekarang ini. Ada kesamaan. Sekarang orang menilai, termasuk saya, itu sudah mulai bergerak kepada neo-otoritarianisme. Saya underline itu. Di antaranya apa? Indikatornya. Satu, semakin masifnya buzzer. Orang yang kritis selalu diserang dengan buzzer dengan berbagai macam cara. Kemudian yang kedua, penggunaan teror-teror melalui peretasan-peretasan alat-alat komunikasi. Nanti salah satu korban barangkali akan menyampaikan itu. Ya. Kemudian juga teror terhadap aktivis kampus. Saya masih ingat teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ketika mengundang guru besar Profesor Nikmatul Huda yang teman saya kampus.
Sampai sekarang polisi tidak ada hasilnya yang memuaskan, polisi DIY. Nah, yang ketiga, penerapan Undang-Undang ITE yang sekarang kita jadikan topik ini. Undang-Undang ITE itu menurut hemat saya dan di pikiran saya yang merdeka saja, yang bebas, karena saya tidak punya kepentingan dengan urusan-urusan fasilitas kenegaraan, ya, saya sudah bebas dari unsur-unsur itu dan membebaskan diri begitu. Undang-Undang ITE ini sesungguhnya memiliki karakter. Karakternya apa? Yaitu sebagai wujud pelembagaan buzzer. Jadi buzzer yang dilegalkan melalui Undang-Undang ITE. Sudah banyak korban, termasuk klien kami juga. Nah, pertanyaannya, dengan model buzzer yang semakin masif itu, semakin ugal-ugalan itu, dan penerapan Undang-Undang ITE itu, pertanyaannya bukan hanya polisi berada di mana. Polisi itu alat negara, alat penegak hukum, atau alat kekuasaan. Satu. Kemudian yang kedua, negara yang dipimpin oleh Presiden Jokowi itu sesungguhnya maunya apa? Ini pertanyaan serius. Jika maunya jujur dengan Pancasila, maka tegakkan norma-norma jiwa Pancasila itu dengan menjunjung tinggi demokrasi, menegakkan keadilan sosial, menegakkan prinsip musyawarah. Prinsip musyawarah berarti tidak ada dominasi kelompok-kelompok dominan tertentu di dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara. Sekarang ini tidak. Nah, oleh karena itulah maka sekarang tergantung dua hal. Satu, rakyat. Ketika rakyat sampai kapan di mengalami penyengsaraan seperti sekarang ini, ada terrorizing lewat undang-undang, lewat buzzer dan penerapan undang-undang ITE yang prakteknya tidak begitu transparan begitu. Kemudian sisi lain negara juga semakin ingkar dari kejujurannya berbasis Pancasila dan UUD 45. Nah, oleh karena itulah maka kebebasan mimbar akademik lewat daring ini menjadi bagian penting. Mestinya negara bersyukur ya ketika masih ada elemen-elemen masyarakat sipil yang peduli dengan negara. Negara akan menjadi makam secara nasional ketika rakyatnya sudah cuek, sudah abe betul dengan persoalan negara. Kita hadir di siang hari ini yang mestinya waktu itu bisa untuk istirahat, itu untuk apa? Kalau bukan untuk memikirkan negara, agar negara segera sadar, jujur, dan cerdas untuk memenuhi janji-janjinya yang sudah terukur di dalam janji-janji kampanye, tapi juga terukur di dalam nilai-nilai etis kenegaraan, Pancasila, dan seterusnya. Saya kira gitu, saya terima kasih atas undangan ini, mudah-mudahan nanti bisa menjadi mainstream pemikiran-pemikiran masyarakat sipil untuk melakukan penyehatan demokrasi yang sekarang ini semakin defisit menuju sakaratul maut demokrasi ya sekarang ini. Kita harus selamatkan. Saya kira gitu, Gustika. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Bushro Mukodas atas paparannya. Banyak yang kita bisa pelajari ya dari pengalaman sejarah di Indonesia, dan yang tadi disampaikan mungkin ada kesamaan situasi Orba dan sekarang ya. Situasi sekarang menunjukkan arah ke neo-otoritarianisme, dan adanya UU ITE ini ibarat pelembagaan untuk buzzer ya. Buzzer RP istilahnya kalau katanya warganet, karena RP-nya itu rupiah, itu buzzer dibayar sama pemerintah. Dan harus ada penyehatan demokrasi melalui revisi undang-undang ITE supaya ya tidak ada yang menjadi korban lagi. Selanjutnya, sebelum saya mengundang pembicara selanjutnya, saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman, jika ada komentar atau jika ada yang ingin disampaikan di kolom chat, saya persilahkan. Berikutnya, kami ada Ibu Baik Nuril, yang kasusnya mungkin kita semua sudah tahu ya, dan ketika Ibu Baik Nuril bebas, saya masih ingat saya di mana saya ada di sebuah bus Transjakarta menuju pulang dari magang tahun 2019. Untuk Ibu Baik Nuril, saya persilakan untuk bukan memberi paparan ya, mungkin cuma berbagi pengalamannya mengenai pengalamannya dengan ITE. Saya persilakan Ibu.
Ya, jika mungkin sambil menunggu Ibu Baik Nuril, mungkin saya bacakan dulu ya komentar yang ada yang mengatakan, jujur saja saya lihatnya cuek sebagai warga negara biasa, lihat negara begini, ngomong salah, nggak ngomong apalagi. Lalu 2 hari lalu aktivis Papua ditunjukkan jadi tersangka UU ITE karena status Facebook ditangkap ala penculikan kemudian ditodong senjata ketika interogasi. Sekarang Ibu Baik Nuril sudah bersama kami. Saya persilakan Ibu untuk bercerita pengalamannya, dan sebelumnya saya harus mengatakan bahwa keberanian Ibu sangat inspiratif. Terima kasih Mbak Gustika. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan hari ini, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, terhindar dari segala macam penyakit. Dan saya bersyukur sekali Bapak Presiden, mudah-mudahan bisa terwujud atas apa yang Bapak Presiden utarakan beberapa hari yang lalu untuk merevisi kembali Undang-Undang ITE tersebut. Karena bagaimanapun saya yang mengalami secara langsung bagaimana secara moral, secara fisik beban yang ada, dan ini sangat-sangat saya berharap mudah-mudahan undang-undang ini bisa direvisi kembali, dan karena sangat tidak ada bukan saya yang sebagai korban tidak ada payung hukumnya saat itu, karena bagaimanapun saat itu saya tidak tahu harus kemana, mau pergi ke siapa untuk mengadu permasalahan yang saya alami saat itu. Dan mudah-mudahan dengan adanya Bapak Presiden memberikan pernyataan merevisi undang-undang tersebut, itu segera bisa terlaksana, dan agar tidak ada lagi korban-korban yang seperti saya yang bagaimanapun sangat tidak menyenangkan, dan harus butuh perjuangan untuk membuktikan bahwa kita itu betul-betul tidak bersalah. Untuk mencari keadilan itu sangat-sangat butuh pengorbanan, butuh tenaga, butuh materi. Mungkin saat itu alhamdulillah saya tidak terlalu banyak mengeluarkan materi, karena banyak sekali orang-orang yang peduli ke saya saat itu. Dan alhamdulillah mungkin saya salah satu, mungkin yang satu di antara orang-orang yang terzolimi yang bisa mendapatkan keadilan saat itu. Bagaimana kalau orang yang sama sekali tidak ada dukungan dari semua pihak, tidak ada dukungan dari orang-orang yang membantu mereka. Itu yang sangat saya prihatin, karena bagaimanapun kalau tidak ada orang-orang yang merangkul mereka tidak akan pernah mendapatkan keadilan seperti saya saat itu. Dan saya berharap mudah-mudahan undang-undang ini betul-betul akan direvisi kembali, dan tidak ada lagi yang seperti saya saat itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Mbak. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang. Baik, terima kasih. Selamat siang Ibu Baik Nuril, terima kasih banyak atas paparannya. Jadi yang penting juga di-highlight, waktu itu Ibu Baik Nuril banyak yang membantu. Bagaimana jika tidak ada yang membantu? Karena saat itu Ibu Baik Nuril juga bingung mau melapor kemana, karena payung hukum yang melindungi korban-korban seperti Ibu Baik Nuril saat itu tidak ada. Selanjutnya, saya ingin mengundang Kara Akhil Patra, apakah sudah ada di ruangan ini untuk berbagi pengalamannya?
Oh, sudah. Ya. Saya jadikan host dulu ya. Maaf. Ini bagaimana? Saya admin. Sudah ini. Sudah Oh, di Muhammad sih. Oke. Terima kasih. Silakan Kak Rafil, apakah sudah ada di sini? Mohon maaf. Tadi sudah raise hand soalnya, tapi sekarang kayaknya keluar ya dari sini. Atau baiknya di skip dulu, nanti kalau misalnya Kak Rafil siap balik. Oh, internetnya lagi jelek katanya. Baik, kalau misalnya nanti, karena posisi Kak Rafil lagi di rumah sakit. Baik, untuk sekarang mungkin bisa ke Ibu Diananta Pulsimendi dulu untuk menyampaikan dari saya untuk berbagi. Terima kasih. Pak Daming dari CKP. Oh, lagi coba reconnect. Maaf saya lengkap-lengkap jadinya kami terima informasi di chat. Ya. Terima kasih. Pak Dian, ya. Saya kira Ibu, maaf saya salah manggil. Mohon maaf. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera. Terima kasih atas waktunya yang diberikan dari Gustika. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih terhadap kawan-kawan yang tergabung dalam Komite Keselamatan Jurnalis yang telah memberikan dukungan moral, materi maupun tenaga terhadap advokasi kasus saya. Jadi kawan-kawan ini dan beberapa kawan di Banjarmasin, aktivis lingkungan itu tergabung dalam koalisi untuk masyarakat adat dan kebebasan pers, di mana yang mereka yang mengawal dan mengadvokasi kasus saya. Tentu pernyataan Presiden Jokowi atas rencana merevisi Undang-Undang ITE ini bagi saya pribadi membawa angin segar ya. Kenapa saya kata membawa angin segar? Karena saya sendiri menjadi korban bagaimana penerapan pasal itu terhadap sengketa jurnalistik yang menerpa saya. Kasus saya sendiri sebenarnya sudah selesai di Dewan Pers ya, di mana di situ memang ada pelanggaran kode etik ya. Ada pelanggaran kode etik, namun yang saya sayangkan produk pers yang di situ ada pelanggaran kode etik menjadi penguat bagi hakim untuk memvonis pidana saya melalui pasal 45A ayat 2 di situ. Jadi bagaimana Undang-Undang ITE ini memang sangat lentur sekali ya. Itu multitafsir, jadi dan yang saya sangat sayangkan organisasi wartawan ya, wartawan maupun pers itu tidak ada pengecualian terhadap pasal 45A ini sangat membahayakan sekali. Saya membayangkan bagaimana wartawan akan optimal melaksanakan fungsi kontrol sosial jika dibayang-bayangi oleh ancaman pidana. Jadi di tengah maraknya pers partisan ini sebenarnya pers atau wartawan yang masih menjunjung tinggi independensi ini sangat diperlukan ya. Jadi saya khawatir memang ketika undang-undang ini tidak direvisi itu akan menjadi senjata bagi penguasa ya, maupun pengusaha untuk merepresi wartawan yang kritis. Padahal kan niat saya untuk menulis itu sebagai bentuk membantu masyarakat atas sengketa lahan. Tapi itu tadi, meskipun Dewan Pers sudah mengeluarkan PPR ya, bahwa di situ ada pelanggaran etik. Ini bukan pelanggaran pidana, tapi pelanggaran etik. Nah, pelanggaran etik itu jadi menjadikan penguat bagi hakim untuk menjerat saya lewat pasal 45A itu. Karena hakim menilai bahwa pasal itu tidak ada pengecualian, siapapun bisa kena ya, baik wartawan, baik
masyarakat yang menggunakan Facebook atau siapapun yang menggunakan media sosial itu bisa terkena di situ. Harusnya sepanjang itu kritik, ya kritik, tidak ada niat jahat dari penulisnya, itu harusnya nggak bisa dipidana. Saya cuma membayangkan bagaimana warga lain, misalkan selain wartawan, mungkin warga lain mencurahkan pikiran, mencurahkan kritiknya, terus ada pihak yang keberatan, dilaporkan. Nah ini kan seakan-akan kita ini disamakan dengan pelaku kriminal gitu, disamakan dengan bandar narkoba, dengan pelaku pelecehan, dengan pelaku kriminal lain. Jadi tentu undang-undang itu memang harus segera direvisi. Memang sangat mendesak, saya sangat mendesak, memang perlu ada revisi, terutama terkait penguatan kerja-kerja jurnalistik ya. Bagaimana wartawan ini biar optimal menjalankan fungsi kontrol sosialnya seperti itu. Saya kira mungkin seperti itu Mbak Gustika. Mungkin nanti bisa dielaborasi lagi dengan partisipan lain atau dengan kawan-kawan panelis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Diananta. Mohon maaf tadi salah sebut. Kebetulan saya juga namanya Gustika jadi sering dipanggil Bapak ya. Kesalahan yang sangat sering terjadi kalau saya. Dan poin-poin yang disampaikan Bapak sangat penting sekali. Bagaimana pers atau jurnalis atau wartawan bisa menjalankan tugasnya jika selalu terbayang-bayang oleh pidana, yaitu UU ITE salah satunya. Padahal jurnalis masih banyak yang independen, menjunjung tinggi independensi, dan juga UU ITE ini menjadi alat representasi wartawan yang kritis gitu. Jadi sebaiknya UU ITE ini betul-betul direvisi. Setelah ini saya ingin mengundang Pak Saiful Mahdi, semoga saya tidak salah Bapak ya, jika boleh, karena radio sepertinya sinyalnya sedang tidak stabil saat ini. Silakan Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, terima kasih Mbak Gustika, teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia yang sudah menggagas Mimbar Bebas ini. Teman-teman pemantik diskusi yang lain, tadi saya sudah sempat ikut, ada guru saya Dr. Marco juga di sini, dan ya, sayangnya reuninya sebagai apa ini, yang disebut korban UU ITE lah ya. Kita semua akan jadi penyintas, insya Allah ya. Kita akan terus berjuang untuk menjadi penyintas carut marut kerusakan, kriminalisasi dan pembungkaman ini. Baik, terima kasih. Saya Saiful Mahdi, dosen di Universitas Syah Kuala, dan juga sedang didakwa dengan UU ITE pasal 27 ayat 3, pencemaran nama baik, defamasi. Ini salah satu yang kita anggap jelas sebagai pasal karet. Terima kasih tadi Pak Busro sangat memberi semangat dan inspirasi bahwa sebagai warga negara kita tidak boleh tidur dan harus terus berjuang agar negara ini semakin baik. Saya dijadikan terdakwa karena ditersangkakan awalnya, kemudian jadi terdakwa dengan vonis dari Pengadilan Negeri Banda Aceh 3 bulan penjara ditambah dengan denda 10 juta, subsidi 1 bulan. Karena postingan saya di sebuah WA group terbatas yang namanya Unsyah Kita, yang kebetulan saya yang menginisiasi sebagai WA group terbatas dosen dan karyawan Universitas Syah Kuala, untuk mendiskusikan berbagai hal, termasuk saya sering mengkritik kebijakan yang ditempuh oleh pihak di Universitas Syah Kuala maupun pejabat publik lainnya. Dan angin segar kemungkinan revisi UU ITE ini
menurut kami, saya kebetulan tergabung juga dan mendapat dukungan penuh sejak awal selain dari tentu saja jaringan masyarakat sipil Indonesia yang menggelar acara ini, juga dari Paguyuban Korban Undang-Undang ITE, PAKU ITE, Bu Baik Nuril dan beberapa kawan yang lain di sini juga adalah anggotanya. Tidak semua orang yang disangkakan atau yang dijerat atau dicoba jerat dengan UU ITE menjadi anggota PAKU ITE. Karena saya sendiri kaget karena di screening ditanya betul untuk ditentukan kira-kira ini korban atau pelaku yang seharusnya memang dikenakan PAKU Undang-Undang ITE. Nah, setelah di screening, teman-teman sepertinya yakin saya adalah bagian yang korban yang sedang berusaha untuk memperjuangkan kebebasan berbicara dan khususnya kebebasan akademik dan usaha untuk memperbaiki institusi publik, ya, lembaga publik yang merupakan lembaga kita semua, lembaga rakyat Indonesia. Ya. Dan kalau pejabat publik tidak sanggup mendengar kritik, ya, mestinya tidak menjadi pejabat publik. Ya. Sayangnya kelihatan di mana-mana orang berlomba-lomba ingin menjadi pejabat publik, tapi berperilaku tidak seperti pejabat publik. Nah, angin segar tentang karena pernyataan Presiden Jokowi kemarin, saya pikir boleh kita anggap angin segar, tapi revisi UU ITE secara parsial atau setengah-setengah tidak menjawab persoalan mendasar bangsa kita. Ya, ada represi yang luar biasa. Kalau dulu seperti kita dengar dari Pak Busro tadi, dan mungkin sebagian besar kita pernah mengalami represi di masa Orde Baru, di masa negeri kita terkungkung dalam rezim yang totaliter, dalam rezim yang otoritarian. Sekarang ini dengan adanya dunia digital sebenarnya ada kesempatan untuk memperkuat demokrasi yang sudah kita perjuangkan lewat gerakan reformasi 1998 lewat dunia digital, karena dunia digital seharusnya juga menjadi tempat bagi warga masyarakat untuk saling berinteraksi, mengungkapkan pendapat dengan bebas, dan terutama menyampaikan kritik-kritik kepada lembaga publik dan pejabat publik yang memang harus dikritik, yang memang harus kita terus pantau, karena mereka adalah pejabat publik dan lembaga publik. Ya. Nah, tapi sayangnya itu tidak terjadi. Bahkan laporan SafeNet tahun 2020 jelas menunjukkan kecenderungan bangkitnya atau bahkan berkembangnya gaya otoritarianisme baru, yaitu otoritarianisme digital, ya, karena dunia maya pun ternyata akan dikerdilkan dengan salah satunya dengan Undang-Undang PAKU ITE. Dan contoh-contoh bagaimana korban atau orang yang coba dibungkam dan dikriminalisasi dengan UU ITE ini juga membangkitkan kekhawatiran yang lain, yaitu bangkitnya otoritarianisme berbasis legal. Ya, seolah-olah ini menegakkan hukum, tapi hukum yang ditegakkan hukum yang sangat normatif, sangat formalistik, hitam putih, tidak mementingkan rasa keadilan bagi warga negara. Ya. Contoh-contoh yang ada, laporan SafeNet sudah sangat jelas, saya kira menunjukkan bahwa Undang-Undang ITE ini memakan sebagian besar korban rakyat biasa, ya, dan yang melaporkan, yang mengkriminalisasi dan yang membungkam adalah mereka yang berkuasa, ya, penguasa sebagai pejabat negara, pejabat publik, terutama di daerah, ya, yang mungkin jauh dari pemantauan rekan-rekan media tingkat nasional, pengusaha-pengusaha besar, pemilik modal yang sangat kuat, dan belakangan bahkan klaster ketiga menurut laporan SafeNet, bahkan polisi sendiri menggunakan menjadi pelapor atau yang mencoba menggunakan UU ITE yang paling banyak, 3 klaster. Dari situ saja kelihatan bahwa undang-undang ini betul-betul tidak adil, ya, sangat
tidak sesuai dengan rasa keadilan, ya, karena yang menggunakan adalah penguasa, pejabat, pengusaha besar, pemilik modal. Tadi contoh dari Pak Marco sangat menarik, bagaimana sebenarnya rakyat justru kesulitan untuk menggunakan undang-undang ini karena perlu biaya, ya. Ada masalah besar di sistem hukum kita. Tapi ya itulah masalahnya. Jadi ada kebangkitan otoritarianisme digital sekaligus kebangkitan otoritarianisme hukum, ya. Salah satunya lewat rejim hukum seperti UU ITE ini. Karena itu menurut kami di Paku ITE dan kajian-kajian di Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik yang juga menyertai saya dan mendukung saya sejak awal, teman-teman dosen, profesor, doktor, mahasiswa, pers mahasiswa, akademisi yang peduli dengan kebebasan akademik sebagai salah satu kebebasan dasar, kebebasan hak kebebasan warga negara yang dijamin konstitusi. Kajian-kajian KIKA menunjukkan bahwa masalah demokrasi, represi terhadap demokrasi lewat UU ITE ini bisa kemana-mana. Ya. 2 laporan Tempo terakhir saya kira sudah menunjukkan bagaimana plagiarisme, bagaimana kampus, relasi kuasa di kampus yang semakin buruk juga disebabkan oleh adanya rejim hukum seperti yang UU ITE ini, ya, dan menggunakan rejim hukum seperti ini untuk membungkam dan mengkriminalisasi. Karena itu bagi kami revisi UU ITE yang setengah-setengah, yang parsial, yang tidak melihat masalah di hulu, karena UU ITE ini atau undang-undang apapun sebenarnya adalah hilir, ya. Jadi kalau tidak dibereskan di hulu tentang apa itu pandangan, apa itu demokrasi dan hak warga negara, ya, dan bagaimana kedudukan pejabat publik, institusi publik terhadap negara, maka revisi UU ITE itu tidak akan memberi perubahan, ya, karena pola relasi kuasa dalam kasus kami di perguruan tinggi, penumpukan kekuasaan yang berlebihan karena adanya peraturan 35% suara untuk pemilihan rektor diberikan oleh menteri dan suara 35% untuk pemilihan dekan, sehingga sebenarnya terjadi penumpukan kekuasaan pada menteri, kemudian pada rektor dan pada dekan, ya, sehingga di sejumlah perguruan tinggi bahkan ketua prodi, ketua program studi dan ketua laboratorium yang jelas-jelas ruang kebebasan akademik yang seharusnya dijamin itu juga sekarang ditentukan oleh penguasa, oleh rektor, ya. Sehingga yang tidak loyal rektor yang mengkritik akan kesulitan bahkan untuk sekedar mengembangkan ilmu pengetahuan di program studi dan di laboratorium masing-masing. Karena itu menurut kami jelas Undang-Undang UU ITE ini harus direvisi total, pasal-pasal karet harus dicabut, dan yang paling penting adalah melihat kembali hak dan kewajiban negara dan hak dan kewajiban warga negara, terutama dalam urusan-urusan hak publik, lembaga publik, dan kedudukan pejabat publik yang seharusnya memang harus terus kita jaga, harus terus kita kritisi. Mungkin begitu Mbak Gustika sebagai pengantar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Semoga saya tidak sempat duduk lebih kondusif memang mencari ya di era teknologi ini bukan UU ITE aja ternyata masalahnya, walaupun UU ITE adalah masalah yang paling besar. Jadi yang saya tangkap dengan paparannya Pak Saiful Mahdi tadi, bahwa yang paling menarik adalah jika tidak siap menerima kritik, jangan jadi pejabat publik. Itu yang paling penting, karena kebetulan polisi bahkan jadi salah satu pelapor paling banyak. Undang-undang ini tidak adil karena yang menggunakan hanya penguasa, dan justru rakyat bingung bagaimana cara menggunakan undang-undang ini. Selanjutnya Pak Saiful Mahdi juga mengatakan bahwa revisi UU ITE tidak boleh setengah-setengah, pasal-pasal karet harus dihapus, dan jika UU ITE ini masih ada, bisa menjadi sulit mengembangkan ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan itu kita perlu ada kritik gitu ya untuk berbagi pikiran dan lain-lain dan membangun argumen. Jadi ini menjadi penghalang
kemajuan. Sekarang saya rasa Mas Raffio sudah ada di ruangan ini. Kalau boleh saya ingin mengundang Raffio untuk menjadi pembicara selanjutnya. Semoga saya bisa. Oh ya, sudah masuk. Selamat datang, Raffio, dan terima kasih Pak Saiful tadi. Oke, apakah ini sepertinya ada di sini. Saya persilakan, Raffio. Halo. Oke, bagaimana ini? Baik, mungkin kalau misalnya Raffio belum bisa, kita bisa ke Pak Berhadi Aco untuk menyampaikan patah paparannya, berbagi pengalamannya, karena sepertinya Raffio masih ada masalah dengan koneksi. Silakan, Pak. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih juga Gustika buat kesempatannya. Mungkin di sini aku lebih ke berbagi pengalaman aja kali ya sebagai salah satu korban yang kemarin sempat berurusan dengan pasal pencemaran nama baik dari UU ITE. Kebetulan kalau teman-teman yang lain kan banyak yang kasusnya berkaitan dengan politik apa sebagainya. Kalau saya tuh murni antara konsumen dan pengusaha gitu. Jadi buat refresh dikit, kasus saya itu di tahun 2017 saya itu pernah menuliskan sebuah tulisan di blog pribadi saya tentang keluhan saya atas pelayanan apartemen dari unit yang sudah saya beli gitu. Cuman apa yang saya tulis di situ ternyata ditafsirkan berbeda oleh mereka dan dijadikan alasan untuk melakukan kriminalisasi terhadap saya yang mana adalah konsumennya sendiri yang sudah membeli barang dari dia. Itu sebetulnya hal yang sangat bisa menggambarkan betapa mudahnya pasal-pasal karet di UU ITE ini bisa menjerat siapa saja, bukan saja dari hal yang politik-politik, tapi hal yang segamblang antara konsumen dan produsen pun itu bisa jadi sebuah permainan yang berujung kriminalisasi gitu. Dan saya juga waktu itu paham betul bahwa UU ITE itu ada. Makanya sebelum saya tulis postingan itu, saya tuh udah melisting hal-hal apa saja yang harus saya hindari. Seperti tidak menyebut nama institusi, tidak melakukan fitnah. Artinya saya juga udah cukup melakukan filter ke diri sendiri supaya tidak terseret kepada pasal-pasal karet itu karena saya tahu itu berpotensi. Tapi dengan begitu ketat filternya aja, saya tetap kena gitu. Artinya memang susah sekali untuk membuat UU ITE ini menjadi sebuah undang-undang yang objektif. Karena di tulisan blog saya itu sesimpel membandingkan apa yang pernah ditawarkan di brosur apartemen dengan apa yang saya terima kenyataannya. Dan itu semua ada bukti-buktinya. Jadi ketika saya bilang di brosur itu dulu dijanjikan area parkir basement, saya foto keadaannya, tuh tidak ada ternyata parkir basementnya. Lalu dulu dijanjikan ada ruang terbuka hijau, saya foto lagi di keadaan sebenarnya tidak ada tuh 80% ruang hijau. Lalu saya ditagih semacam pungli, jadi misalnya saya mau pasang wallpaper aja di dalam unit apartemen saya, itu harus bayar uang izin lagi ke mereka gitu. Dan menurut saya kayak ini nggak ada di perjanjian awal kita tuh kayak gini-gini nggak ada, dan penghuni lainnya pun tidak dikenakan itu setahun pertama, tapi setahun berikutnya tiba-tiba ada peraturan itu. Nah, poin saya adalah saya tuh udah melakukan segala hal filter di diri saya sendiri untuk terhindar dari pasal-pasal karet ini, tapi tetap aja terjerat gitu. Jadi kalau sekarang pemerintah bilang akan bikin
pedoman interpretasi, mohon maaf aja nih, menurut saya itu bullshit aja. Karena mau dibikin interpretasi kayak apa sih? Kalau melihat ke kasus saya itu, saya waktu pertama kali dipanggil penyidik, saya udah menawarkan, "Bapak apa nggak mau kita mediasi aja dulu?" Tapi polisinya mengatakan, "Nggak bisa, ini tergantung dari pelapornya." Oke, saya ikutin, aturan mainnya. Terus saya tanya, "Memangnya saya melanggar di bagian mana ya Pak?" Setahu saya nggak menyebut nama, saya nggak menyebut institusi, bahkan saya hanya menyebut kata pengelola apartemen Green Pramuka, yang mana itu sebuah entitas yang tidak tidak berujung kepada satu perusahaan maupun satu orang gitu. Tapi menurut polisi iya, karena itu mempengaruhi penjualan. Saya makin nggak ngerti, gimana caranya dia membuktikan kalau omongan saya itu mempengaruhi penjualan? Apa memang ada orang yang mau beli terus bilang, "Oh maaf saya nggak jadi beli karena saya baca blog itu." Dari mana dia bisa membuktikan kalau turunnya penjualan itu gara-gara saya? Kenapa mereka nggak berpikir mungkin karena ekonomi, mungkin karena memang ekonomi lagi lemah, orang nggak bisa beli, pembelian turun gitu. Kok bisa-bisanya menjadikan alasan yang seabsurd itu untuk menjerat saya dengan pasal pencemaran nama baik. Nah itu dari situ saya udah ngerasa kayak, oh kalau kayak gini sih ini problemnya bukan penafsiran, ini niat gitu. Karena buktinya kasus saya udah sampai P21 masuk kejaksaan, dan setelah kasusnya rame di sosial media, saya dibantu oleh teman-teman dari LBH Pers, diadvokasi juga dari SafeNet waktu itu, dan saya juga kebetulan punya privilege karena memiliki suara di sosial media yang cukup baik secara jumlah pengikut karena saya bekerja di industri entertainment. Itu menurut saya privilege yang menyelamatkan saya juga waktu itu, karena kalau orang-orang lain saya nggak kebayang paniknya mungkin akan seperti apa. Nah, setelah masalahnya rame, baru akhirnya polisi setelah P21 malah mengundang saya untuk mediasi. Perdamaian lah, saya bingung gitu. Kemarin Anda udah apa namanya? Kemarin Anda udah bikin P21, berarti kan itu sudah memenuhi unsur menurut interpretasi Anda. Kenapa sekarang Anda minta saya untuk mediasi? Jadi kan problemnya lagi-lagi menurut saya ini sih bukan interpretasi. Saya yakin mereka paham kalau itu tuh sebetulnya nggak masuk, tapi mungkin ya saya nggak bisa bilang apakah ada niat lain atau ada skenario lain. Saya nggak ngerti karena buktinya secara urutan juga udah ngaco gitu. Harusnya kan restoratif justice dulu, baru kalau memang tidak ketemu, baru proses secara hukum apakah memenuhi unsur atau enggak. Kalau ini terbalik, udah P21 masuk kejaksaan, kasusnya rame di sosial media, baru diajak duduk bareng. Nah itu kan aneh sebetulnya. Makanya dengan wacana Pak Jokowi saat ini bilang ingin merevisi UU ITE, saya sih nggak akan terlalu excited karena kalau ngelihat respon dari bawahan-bawahannya malah sekarang ujungnya larinya malah ke pengen bikin pedoman interpretasi. Saya juga nggak ngerti itu apaan pedoman interpretasi, apakah ada dalam tatanan hukum tata negara kita. Karena kalau menurut saya yang orang awam ya, kalau memang undang-undangnya yang bias, bukan pemahaman interpretasinya yang dibikin, tapi bagaimana kita bisa merevisi undang-undang itu sehingga tidak menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda. Kalau misalnya cuman pedoman pemahaman interpretasi yang dibikin, terus nanti ke depannya tetap aja ada interpretasi yang salah, terus apa? Apa yang berubah? Nggak ada sanksi juga kan? Tetap aja kita bisa ditangkep-tangkepin gitu. Makanya poin saya kalau memang niat ingin merevisi UU ITE, ya undang-undangnya yang direvisi, bukan bikin pedoman interpretasinya. Dari saya sih itu aja kurang lebih. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Saya sepertinya jadi ingat kasus ini, karena kasus ini sempat heboh juga ya. Dan pada akhirnya memang sulit ya membuat UU ini objektif, itu yang tadi disampaikan. Karena dari pengalaman yang disampaikan tadi, tidak menyebut namanya saja sudah berhati-hati gitu, sudah jelas bahwa ada keberpihakan orang yang memiliki pihak yang memiliki modal ya, walaupun sudah melakukan filter tetap aja kena hidup gitu istilahnya. Terima kasih Pak. Selanjutnya saya ingin mengundang Raffio untuk berbicara. Apakah sudah bisa menjadi bicara terakhir? Halo, kedengeran nggak? Halo, kedengeran. Suaranya bagus. Halo, sorry ya, internet lagi jelek banget nih. Dari tadi keluar masuk terus. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ngilang, mohon bersabar ya. Nanti balik lagi. Sorry. Oh, sorry. Sekarang nggak mute kok, nggak kedengeran ya? Udah kedengeran. Sorry, internetnya lagi ini banget. Karena lagi di daerah soalnya nih, lagi di luar kota. Jadi
Halo? Halo? Ya, silakan. Halo, bisa kita Oh iya, diskusi sorry. silakan. Oke. Kalau nggak kedengeran nanti saya ngulang lagi di ke belakang. Jadi sebenarnya dari tadi dengerin sih walaupun putus-putus pemaparan dari teman-teman yang lain mungkin mirip ya kayak tadi kata Bang Aco seringkali penerapan UITE ini jadi kayak sesuka hati gitu. Di satu kasus mereka pakai standar A, di kasus yang lain mereka pakai standar B. Ini memang nggak ada kemudian keseragaman penerapan hukumnya sehingga jadi banyak kerancuan di masyarakat. Nah, jadi kayak kata Bang Aco tadi juga Halo, sepertinya terputus ya, atau ini internet saya? Halo. Oh ya benar suaranya. Oh ya sudah Halo. sekarang suara. Oh ya, sorry. Pindah-pindah. Sorry banget ya. Jadi intinya sih mirip sama kata Bang Aco tadi sih sebenarnya. Intinya ide revisi ini kan tiba-tiba muncul gitu. Kemarin juga saya di acara lain di Kompas TV ngomong bahwa yang mencurigakan, bukan mencurigakan, yang mengherankan sebenarnya adalah setelah bertahun-tahun gitu teman-teman advokasi, jurnalis, masyarakat sipil secara umum menyuarakan bahwa UU ITE ini mengekang kebebasan sipil, tiba-tiba awal tahun ini tanpa ada pemantik yang spesifik gitu ya, kecuali beberapa kasus yang menimpa orang-orang yang selama ini dikenal dekat dengan relawannya presiden, atau misalnya ada kritik-kritik dari orang-orang yang cukup powerful secara politik gitu, baru kemudian seperti mendapat tanggapan serius dari pemerintah. Dari presiden sendiri bilangnya kan bahwa masyarakat harus aktif mengkritik dan memberikan aduan ketika menemukan dugaan maladministrasi katanya. Tapi kemudian ini kembali lagi sejalan konsisten dengan sikap presiden dan juga jajarannya selama ini yang seringkali kayak orang tuli gitu. Dibilangin bahwa masyarakat itu bukan nggak mau mengkritik, bukan nggak mau memberikan masukan atau aduan gitu kan. Cuma kenyataannya selama ini ada iklim ketakutan yang dibangun lewat pembiaran. Nah ini juga yang sering jadi argumen dari orang-orang yang menolak memberikan beban tanggung jawab sama sekali kepada pemerintah gitu, termasuk presiden. Kita sering lihat, halo, kedengeran nggak? Halo? Kedengeran. Oke, sorry. Soal tadi ada yang bilang suaranya hilang di chat. Jadi kayak jadi keputus bingung. Oke, jadi seperti beberapa hari yang lalu saya dengar Ade Armando bilang bahwa dia sebagai orang yang juga seringkali menjadi korban pelaporan UU ITE gitu ya, karena tulisan-tulisan yang provokatif, merasa bahwa memang UU ITE ini bermasalah, tapi dia menolak, menyatakan bahwa ini adalah sebuah hasil dari pemerintahannya Jokowi gitu. Cuma yang jadi unik kan adalah bahwa kalau misalnya ini ada 1-2 kasus yang kemudian jadi perhatian, misalnya kayak Pak Saiful Mahdi gitu ya, misalnya itu satu-satunya kasus di mana akademisi dikriminalisasi menggunakan UU ITE karena menyampaikan kritik, atau misalnya satu-satunya kasus jurnalis terjadi di mana Bang Diananta jadi korban represi UU ITE. Kalau ini 1-2 kasus yang jadi masalah, maka saya bisa terima gitu. Kita bisa terima bahwa pelanggaran kebebasan sipil, kebebasan berpendapat melalui UU ITE ini bisa disebut sebagai anomali gitu kan. Cuma kenyataannya hampir seluruh kasus UU ITE itu bersangkutan dengan pasal-pasal karet yang SafeNet dan teman-teman advokasi lain sudah sering jabarkan. Jadi kalau misalnya semua kasus yang bermasalah, apakah masih bisa gitu disebut bahwa ini sebuah anomali, sebuah kesalahan interpretasi, dan juga tidak ada tanggung jawab, tidak ada kesalahan dari jajaran pemerintah. Karena pada kenyataannya kalau kita belajar kebijakan, kan mendiamkan juga atau membiarkan itu juga disebut sebagai sebuah kebijakan gitu kan, bahwa presiden merasa tidak ada yang salah dengan situasi saat ini, situasi selama ini, sehingga tidak ada respons sama sekali gitu. Jadi ketika muncul ide revisi ini, saya antara senyum karena akhirnya, walaupun kita nggak tahu apakah ide revisi ini muncul karena alasan yang tepat atau probably for all the wrong reasons gitu ya. Siapa tahu nanti revisi malah ternyata untuk memberatkan hukuman atau malah memperlebar interpretasinya, kita nggak tahu gitu. Tapi di satu sisi juga kepikiran kalau cuma revisi, kita udah lihat 2016 gitu ya. Dan dengan situasi saat ini kalau kita lihat kalau kita ukur gitu,
reaksi dari DPR setelah pernyataan itu. Kita lihat kemarin ada di Pak Aziz Samsudin ngomong, beberapa hari yang lalu saya juga lihat Pak TB Hasanuddin ngobrol di Kompas TV gitu ya. Banyak orang-orang yang, terutama orang-orang yang terkait dengan pembuatan UU ITE serta revisinya 2016, itu mereka ini kayak orang yakin banget bahwa tidak ada yang salah dengan UU ITE. Sementara kita kan ketika untuk merevisi ini tidak bisa kemudian cuma bergantung pada omongan presiden gitu, karena proses revisi tetap terjadi di parlemen. Jadi kalau kemudian presiden bilang bahwa saya akan minta DPR untuk merevisi, tapi dari DPR-nya tidak merasa ada yang salah, maka ini sulit, karena kalau orang-orang yang harus merevisi tidak merasa ada yang salah dengan produknya, gimana caranya kita mau memperbaiki gitu kan? Cuma di sini kemudian peran masyarakat sipil gitu, karena di proses perundang-undangan juga sekarang sudah ada proses yang disebut post legislative scrutiny. Kita harus bahwa parlemen harus melakukan evaluasi melalui kajian-kajian akademis dan partisipasi publik untuk memahami bagian-bagian mana sih dari sebuah penerapan perundang-undangan yang dianggap bermasalah dalam penerapan, baru kemudian direvisi. Sedangkan kalau selama ini kan revisi itu poin-poin revisi itu ya seringkali diputuskan secara sepihak oleh pihak pemerintah dan parlemen gitu. Di situ sih mungkin yang poin menurut saya bisa jadi peluang. Cuma at the same time juga saya rasa tidak ada masyarakat sipil yang seoptimis itu untuk berpikir bahwa ini kesempatan besar kita untuk menghentikan represi menggunakan UU ITE, karena tidak ada indikasi ke situ. Kalau saya boleh ngulang kata-katanya Bang Dandi 2 hari yang lalu ketika kita sama-sama tapping di Kompas TV, nggak tahu ada Bang Dandi kayak di sini. Cuma kalau saya pengen ngulang sih karena menarik banget buat saya omongannya Bang Dandi ngomong gini, Jokowi itu kalau misalnya dia serius, dia nggak bikin wacana dulu. Kejadian aja gitu, kayak contohnya Omnibus Law Cipta Kerja, atau pindah ibu kota baru. Nggak pernah ada omongan, nggak pernah ada kajian atau pengumuman, tiba-tiba udah ada aja gitu dokumennya, udah mulai aja pembahasan undang-undang, udah diputuskan gitu. Ketika dia malah bikin wacana, nggak pernah kejadian, misalnya penyelesaian HAM, atau katanya dia sahabat sama Wiji Tukul, nggak ada yang kejadian gitu. Jadi saya agak ngetingin nih kalau misalnya, karena udah didului oleh wacana dulu bahwa mau revisi UU ITE, saya takut polanya sama lagi nih kalau udah diwacanakan, ini cuma untuk saya sebut sebagai PR spin gitu. Jadi kayak seolah-olah dari presiden ada keinginan untuk merevisi, tapi dari nanti kalau nggak kejadian tinggal bilang bahwa ya saya sudah minta DPR revisi tapi tidak dilakukan, atau dari DPR menolak. Jadi kayak deniability aja gitu. Mungkin terakhir masalah interpretasi lagi. Saya rasa kalau misalnya yang dibuat kemudian adalah pedoman interpretasi atau pedoman penerapan, ini sebenarnya bukan sesuatu yang sama sekali asing gitu ya. Karena di banyak produk perundang-undangan, terutama yang berkaitan sama pemerintahan daerah misalnya, banyak sekali dokumen-dokumen turunan yang berupa pedoman-pedoman, misalnya pedoman pelaksanaan untuk sistem informasi pemerintahan daerah atau pedoman pengelolaan keuangan di daerah gitu. Jadi sudah ada sih praktik. Sepertinya Bang Rafius yang putus. Rafio apa sudah kembali, Bang? Bang Rafio. Oke, nggak ada suaranya. Atau kita dulu. Iya, terpotong di part pedoman interpretasi. Sebetulnya tadi yang Rafio kan memang ini ya pemimpin di politik kalau saya dalam arti kami kalau nggak salah di satu lembaga yang memang membahas demokrasi ya kurang lebih. Sorry, mati tadi ya. Tapi sebenarnya mati. Halo? Ya kan sekarang udah ada iya. Tadi keputus ya. Sorry. Kepanjangan juga sih, tapi intinya gitu sih. Saya rasa intinya gitu. Interpretasi ini sebenarnya ini bukan masalah interpretasi, cuma jelas-jelas dari DPR akan selalu bersikeras bahwa yang salah itu interpretasi, karena kalau mereka mengakui bahwa undang-undangnya yang salah, maka secara tidak langsung mereka mengakui bahwa proses legislasi mereka sendiri yang problematik gitu kan. Jadi saya rasa untuk mendapatkan pengakuan bahwa undang-undangnya bermasalah tidak akan bisa. Tapi kalau misalnya kita bisa kemudian dorong supaya undang-undangnya setidaknya kemudian, kalau katanya kan kemarin supaya lebih selektif dalam memilih kasus, tapi ini juga harus kita waspadai gitu, karena selama ini juga selektif sih sebenarnya. Kalau yang melapor pihak A nggak pernah diusut gitu kan. Kalau kita lihat kan misalnya
buzzer-buzzer aja gitu. Udah beberapa kali pernah ada yang mencoba melaporkan mereka, kita nggak pernah dengar kabarnya sama sekali gitu. Sedangkan kalau pihak seberangnya yang bukan seberang sih karena kayak dikotomi ya, cuma kalau pihak yang dianggap tidak pro pemerintah yang dilaporkan kinerjanya sigap sekali tanpa ada penyelidikan, tanpa ada penyidikan bisa main jemput gitu. Mungkin itu sih nanti bisa di Q&A kalau mau elaborate lagi. Baik, terima kasih banyak Kak Viro. Jadi yang menurut saya tadi paling menarik adalah host legislative scrutiny. Jadi setelah satu produk hukum ini sudah yang melalui proses legislasi, bagaimana setelahnya, bagaimana implementasinya itu juga menjadi poin penting. Saat ini sebetulnya pembicaranya sudah habis, kita sudah selesai berbicara dengan semua orang yang ada di panelis. Namun saya ingin membuka kesempatan untuk peserta jika ada yang ingin berbagi seputar pengalamannya tentang UU ITE, karena kita masih punya waktu yang panjang sebetulnya. Tadi saya lihat ada Mbak Veronica Koman, apa mungkin mau berbagi sama kami? Persilakan Mbak Veronica. Halo. Iya, terima kasih atas kedengeran nggak? Terima kasih atas kesempatannya Gustika. Saya cuma mau kalau kasus saya kan itu sudah banyak highlight ya. Jadi dalam kesempatan yang diberikan ini saya mau coba highlight bahwa ITE itu adalah tren terbaru dalam membungkam aktivis di Papua. Jadi 1-2 tahun lah, 2 tahun belakangan ini kasus-kasus yang menggunakan ITE itu meningkat tajam. Dan juga yang paling bikin keselnya itu adalah ini kebanyakan tuh sama, yaitu pasal, saya lupa pasal nomor berapa, tapi pasal ujaran kebenciannya UU ITE. Jadi somehow ketika orang Papua berbicara soal rasisme yang mereka alami segala macam, jadi mereka jadi korbannya yang jadi kena ujaran kebencian lewat UU ITE gitu. Nah, kemudian jadi terus ada juga nih yang lucunya nih sudah sekitar ada 4 kasus deh yang di Papua juga. Jadi orang aktivis Papua di Facebook kritik polisi. Nah, jadi kepolisian itu menginterpretasikan lu benci polisi maka itu keujaran kebencian lah. Padahal kan seharusnya ujaran kebencian itu kan harus memuat sara kan. Enggak berarti gue benci sama lu maka itu ujaran kebencian kan enggak. Nah, tapi trennya di Papua sekarang seperti itu. Kalau kritik pejabat terutama kepolisian itu jadinya kena ujaran kebencian UIT itu meningkat, termasuk baru 2 hari lalu aktivis ini mantan Tapol juga di Timika namanya Edo Dogopia. Dulu soalnya klien saya ke Timika waktu itu, ini dia ditangkap udah kayak ala penculikan karena ternyata itu karena status Facebook. Jadi kalau misalnya kayak kita bayangkan ya, ini di wilayah lain di Indonesia UU ITE gitu. Ini kalau di Papua ekstrim banget coba. Masa kena UU ITE penangkapannya seperti itu, terus lalu hanya karena ibaratnya kan hanya ya, ini status Facebook, terus diinterogasinya pakai ancam-ancam, pakai todong pistol di kepala segala macam. Jadi kayak ibaratnya apa yang terjadi di luar Papua udah buruk, kalau misalnya itu kejadiannya di Papua tuh kayak berkali-kali lipat buruknya. Nah, jadi itu semoga bisa di highlight juga ya teman-teman aktivis yang fokus di ITE untuk memperhatikan tren ini untuk kriminalisasi aktivis Papua begitu. Terima kasih, Gustika. Terima kasih Kak Vero. Ini mungkin ada pertanyaan yang bisa dijawab juga ya sama, kalau nggak salah kan Kak Veronica background-nya adalah hukum ya. Ini ada pertanyaan yang kalau penyusunan interpretasi itu produk hukumnya apa ya, dan sejauh mana dia punya daya ikat untuk memastikan polisi dan jaksa nggak keluar jalur. Jadi saya persilakan siapapun yang punya mungkin latar belakang hukum atau bagaimana, jika ada yang ingin menjawab dari panelis, saya persilakan.
Halo Gustika, saya mau coba respon terkait dengan pertanyaan itu. Kan yang dimunculkan saat ini adalah dua tim ya oleh pemerintah. Yang pertama tim revisi, yang kedua adalah tim interpretasi itu. Nah, kalau dari pengamatan kami, interpretasi itu nantinya itu tiap lembaga, misalkan contoh kalau yang sudah beredar, misalkan kepolisian, mereka akan buat interpretasi sendiri, kemudian Kominfo, kemudian ada MA juga gitu. Nah, tapi yang sempat disampaikan itu lagi-lagi akan mengikat pada internal mereka gitu ya. Secara kelembagaan kami sangat menolak terkait dengan interpretasi Undang-Undang ITE tanpa adanya revisi gitu. Jadi kalaupun mau ada interpretasi, tapi harus ada dulu revisinya gitu. Jadi nanti dimasukkan ke dalam revisi. Itu sebenarnya logika harus yang ada soal interpretasi itu. Begitu Mbak Gustika, sedikit terima kasih. Baik, terima kasih. Sepertinya Pak Saiful Mahdi juga ingin menjawab pertanyaan ini. Saya silakan. Terima kasih. Saya bukan ahli hukum, tapi kami di Paku ITE dan terutama KIKA itu sama seperti kata Rafio tadi, kan sudah banyak kajian, sudah banyak advokasi ya, yang dilakukan oleh banyak kalangan warga masyarakat, termasuk organisasi-organisasi masyarakat sipil di Indonesia. SafeNet itu kajiannya luar biasa, ya, teman-teman LBH Pers dan kalangan masyarakat sipil yang lain. Ya. Dan negara tidak perlu keluarkan biaya lagi untuk membuat kajian, membuat tim ini, tim itu yang biasanya sangat mahal untuk membuat interpretasi. Ya. Misalnya dalam diskusi kemarin dengan teman-teman KIKA, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, itu bahkan ada disertasi, ada master thesis yang sudah mengkaji tentang UU ITE ini. Bagaimana ada masalah sejak proses legislasinya, ya. Dan karena itu mestinya ini menjadi perhatian, ya. Nah, kalaupun ada usaha untuk membuat interpretasi, saya pikir teman-teman yang sudah melakukan kajian yang mendalam, mengkritisi Undang-Undang ITE ini, selama ini bekerja di bidang ini, dari kalangan akademisi dan masyarakat sipil harus dilibatkan. Komnas HAM misalnya bisa menjadi paling tidak pihak yang jelas, formal dan diakui negara untuk bisa membantu menginterpretasikan, menerjemahkan itu kalau memang perlu. Tapi kan repot nanti kalau semua undang-undang harus ada penerjemahan gitu ya. Mungkin saya pikir Komnas HAM, YLBHI atau kalangan masyarakat sipil termasuk akademisi yang mengkaji bagian masalah UU ITE ini harus dilibatkan, dan itu tidak harus melibatkan tim-tim baru dengan biaya yang sangat besar. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Saiful Mahdi atas jawabannya, dan juga Mas Pak Ade Wahyudin. Sebetulnya saya juga sekarang mungkin akan keliling ya, atau mungkin belum keliling dulu untuk closing statement. Saya ingin bertanya jika peserta yang hadir ada pertanyaan untuk panelis di sini, karena kita masih memiliki banyak waktu. Sebetulnya ini dijadwalkan sampai jam 3.40, tapi ini kita masih punya 20 menit. Ini mungkin saya bisa bacakan statement dari Pak Ade Wahyudin. Interpretasi tanpa revisi ITE tidak menjawab persoalan yang terjadi. Konkretnya interpretasi masuk ke dalam penjelasan dalam revisi Undang-Undang ITE. Ini saya bacakan karena ada beberapa yang YouTube juga, jadinya yang kalau tidak di sini mungkin tidak bisa baca diskusinya yang berjalan di kolom. Namun saya persilahkan jika ada yang ingin menambahkan sesuatu mungkin. Tik, boleh komentar dikit nggak? Silakan. Ya, sambil nunggu pertanyaan ya, kalau ada pertanyaan dari teman-teman yang ikut. Pengen nyambung dari Vero tadi sih, selain kalau ke teman-teman Papua kita udah bukan rahasia lagi ya bahwa ada perlakuan yang
jelas-jelas berbeda gitu dalam penanganan kasus-kasus yang menggunakan UU ITE. Dan seringkali kita lihat kan sebenarnya UU ITE ini seringkali digunakan oleh aparat sebagai kayak entry point gitu loh. Kalau misalnya ada orang yang dianggap mengganggu atau dianggap ini orang nggak bisa rese nih gitu, dalam artian apapun, apakah itu karena tulisan atau karena kerjaannya atau karena penelitian atau apapun itu alasannya, seringkali digunakan sebagai entry point. Dan yang unik menurut gue juga adalah dalam Ini apakah rasio suaranya hilang atau internet saya ya? Tes. Rafio hilang ya. Oh, rasio. Semoga bukan karena diciduk lagi gara-gara UITE. Maaf, mungkin saya nggak lucu. Tapi mungkin sambil menunggu rasio suaranya muncul lagi, saya kembali lagi persilakan jika ada yang ingin menulis di kolom chat, dan teman-teman panelis jika ada masukan lagi atau komentar lain. Sayang juga, tadi kayaknya poinnya Rafio bagus, tapi belum selesai. Halo, sorry. Halo. Mengesalkan banget ya. Enggak, gue coba singkat ya biar nggak, kalau mati nggak keganggu lagi. Intinya sebenarnya pengen bilang bahwa beberapa tahun terakhir kita lihat seringkali di UU ITE ini jadi lebih sering digunakan untuk menjerat aktivis dan jurnalis. Kalau sebelum-sebelumnya kan seringkali warga sipil dalam konteks hubungan individu ya, kayak misalnya Prita sama rumah sakit gitu, Bang Aco sama konsumen, gue juga pernah sama seorang bisnis coach gitu kan. Tapi kalau belakangan kita jadi lebih sering lihat aktivis sama jurnalis yang kena. Iya, benar sekali. Lebih banyak aktivis dan jurnalis yang kena. Kemarin sempat ada satu komentar rasis ya dari salah satu orang yang disebut juga di chat, mungkin saya tidak usah menyebut namanya, nanti saya kena UU ITE. Dan kebetulan dia dilaporkan UU ITE malah tidak terjerat ya pada akhirnya. Jadi kita bisa lihat bahwa bagaimana nih UU ITE sangat selektif ya dalam implementasinya. Itu menjadi tantangan, dan inilah kenapa revisi yang secara menyeluruh dan pasal-pasal karet itu harus dilakukan. Sepertinya ada yang ingin angkat bicara lagi. Sorry, boleh selesaiin dikit nggak? Oh, boleh banget. Suaranya hilang muncul, Rafio. Oh ya, sorry. Oke. Enggak, tadi. Oke, coba cepat banget ya. Jadi intinya pengen bilang bahwa UU ITE belakangan pasal pencemaran nama, asusila, sara itu seringkali sekarang dipakai berpaket gitu. Jadi kayak kalau udah kena ITE pencemaran nama atau dianggap ujaran kebencian, kita juga kena tiba-tiba pasal makar misalnya, atau pasal berbuat onar. Tadi putus di berbuat onar, Rafio. Ya, aduh, frustrasi. Jadi berbuat onar. Nah, intinya mau diinterpretasi. Masalah di kenapa kita butuh revisi ini sebenarnya adalah bahwa kalau kita lihat statement dari pemerintah dan juga dari DPR, seringkali gini, mereka mempersoalkan bahwa orang-orang yang kemarin juga saya dengar langsung dari di Pak Aziz Samsudin ngomong bahwa tidak ada yang namanya korban represi UU ITE, mana orang yang dipenjara gitu. Jadi kayak batasnya bagi pemerintah dan DPR sepertinya orang harus dipenjara dulu baru boleh disebut korban gitu. Jadi mungkin saya kepikiran gitu ya, sebenarnya Kontras sempat coba bikin laporan tahun lalu tentang penyiksaan digital torture. Karena arahnya udah sampai ke torture nih, karena selain kena ITE, biasanya kita juga diganggu sama buzzer, terus kita kena retas, terus keluarga kita juga diteror gitu ya. Banyak yang jadi bukan cuma lagi dipanggil polisi gitu. Nah, sedangkan sebenarnya efek dipanggil polisi, kemudian kita masuk media sebagai, oh ini Rafio disebut mata-mata asing, atau sorry ya ada ponakan juga lagi nangis. Jadi itu yang kemudian menurut saya luput dari pandangan pemerintah dan DPR, merasa bahwa kalau orang belum dipenjara berarti nggak ada tuh yang namanya direpresi gitu. Sedangkan ketika kita dibawa polisi paksa,
terus kita dinarasikan sebagai seorang provokator, sebagai mata-mata asing dan segala macam, itu sudah cukup sebenarnya untuk bikin hidup orang berantakan gitu. Bisalah ditanya ke, saya rasa pasti ditanya ke Bu Nuril, ditanya ke Pak Saiful Mahdi, ke Bang Aco, semua orang udah pernah berurusan sama UITE dan nggak dipenjara, nggak perlu dipenjara untuk hidup kita dirusak sama UITE gitu. Jadi itu masalahnya, bahwa orang DPR merasa bahwa kalau orang nggak dipenjara berarti undang-undangnya nggak bermasalah gitu. Dan itu pandangan yang sama sekali kacau gitu. Setuju banget, sepakat sekali. Raffi itu poin yang sangat bagus ya. Jadi bukan berarti karena orang itu tidak dipenjara mereka tidak mengalami represi ya. Sekarang saya ingin keliling lagi jika ada yang ada 2 partisipan yang raise hand. Pak Vero raise hand lagi. Saya persilakan Vero. Iya, makasih Gustika. Iya, ini aku lanjutin dikit dari poinnya Raffio yang katanya nggak mesti dipenjara dulu, tapi kayak misalnya ada tekanan akibat kontak dengan polisi segala macam itu juga pelanggaran. Kalau menurut kajian ini hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat itu bahkan lebih dari itu. Jadi UU ITE itu sudah, jadi ketika kita sebagai warga negara nih, kita mau posting sesuatu, tapi kita jadi berpikir 10 kali sebelum posting itu, karena bayang-bayang teror UU ITE itu sudah pelanggaran gitu. Itu sudah melanggar hak warga negara. Jadi nggak perlu bahkan ketika tunggu polisi ada hubungan kita atau kita diancam, nggak perlu. Cukup ketika kita berpikir lebih dari sekali untuk posting hanya karena teror adanya UU ITE itu sudah pelanggaran gitu. Makasih. Makasih Kak Veronica atas poinnya. Saya ingin lihat lagi di participant. Ada yang raise hand, saya persilakan bicara dari dia Alwin. Oke, terima kasih Mbak Gustika. Sebenarnya tadi saya ingin mengambil celah di teman-teman yang membahas tentang represi dari Undang-Undang ITE ini. Menurut saya itu bahasanya sudah tepat sekali. Dan kalau misalnya kita mengambil dari, karena saya kebetulan berlatar belakang hukum dan saya beruntung kemarin Pak Saiful Mahdi mengajak Kika juga terlibat dalam diskusi-diskusi tentang Undang-Undang ITE. Dan kita masih ramai untuk membicarakan itu di grup kita. Nah, terkait dengan pengambilan terminologi represi itu sudah tepat, karena kalau kita baca di bukunya Philip Nonet dan Selznick begitu ya, memang karakter hukum yang diberikan oleh Undang-Undang ITE ini memang berkarakter represif. Kalau memang tidak, buku Philip Nonet ini juga dikutip di buku Politik Hukum Indonesia yang ditulis oleh Mahfud MD. Jadi sebenarnya Mahfud MD tahu bahwa disertasi yang ditulisnya itu juga mengambil rujukan dari Philip Nonet ini. Artinya dia sudah tahu bahwa apa yang disebut dengan produk hukum yang represif dan apa yang disebut dengan produk hukum yang responsif gitu ya. Jadi solusi dengan melakukan interpretasi itu adalah memang solusi yang tidak tepat, karena sebenarnya interpretasi itu adalah merupakan kebebasan dalam proses mencari kebenaran tentang adanya suatu atau kebenaran tentang adanya kasus. Kalau misalnya konsisten, Mahfud MD tidak akan mengeluarkan kata-kata itu, karena Mahfud MD dia menulis bahwa ada konfigurasi politik, begitu ya. Ada konfigurasi politik yang membuat sebuah produk itu represif atau tidak. Tapi dalam Undang-Undang ITE ini justru sebaliknya, dia menghilangkan adanya konfigurasi politik di belakang Undang-Undang ITE ini dan membuat itu sehingga kemudian bisa, tadi yang dibilang oleh Bang Raffio tadi, kemudian itu mensasar lebih banyak kepada aktivis, lebih banyak kepada orang-orang yang tidak memiliki kuasa di dalam struktur bernegara. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas penyampaiannya, Ibu Dia Aluyun, karena sangat memperkaya diskusi kita hari ini. Mungkin ada tambahan dari yang lain atau tidak? Kak Vero masih ini raise hand lagi atau raise hand lagi atau dari tadi masih raise hand?
Mungkin saya persilakan bila ingin berbicara. Oke, mungkin tulisannya masih yang dari tadi ya, belum turun tadi. Mungkin saya akan keliling ya untuk menanyakan closing statement dari turut pembicara yang masih ada di sini. Ada Pak Marco Kusuma Wijaya, Pak Bustomo Korida sudah tidak ada, Ibu Baik Nuril juga sudah pergi. Mungkin saya mulai dengan Pak Marco, saya persilahkan untuk memberikan closing statement-nya sebelum kita mengakhiri diskusi kita hari ini. Baik, terima kasih Gustika dan teman-teman semua. Saya kira realistisnya memang tidak ada penguasa atau semua penguasa pasti suka dengan pasal-pasal yang multitafsir. Karena kenyataannya mereka punya kekuasaan untuk menafsirkan dengan kehendaknya sendiri. Kedua, kasus saya dengan kasus tadi yang soal apartemen, itu kan sama ya, sebetulnya kita memasalahkan etika bisnis dari para pengembang, itu menunjukkan yang saya sudah sampaikan ke depan bahwa persoalannya juga ada di polisi. Sejak dulu, ada atau tidak ada pasal multitafsir, mereka akan memakai pasal apapun dengan cara-cara yang sesuai dengan pesanan. Ini saya tahu saya mengambil resiko, saya akan dituduh menuduh polisi ini, tapi nggak apa-apa lah, udah tua, mau dipenjara berapa lama lagi kan juga udah mati juga sebentar lagi gitu loh. Tapi kan itu pengetahuan publik juga kan, bagaimana polisi beroperasi itu. Jadi maksudnya saya pikir mungkin teman tadi yang masalah apartemen itu sepakat ini ya, bahwa persoalannya bukan hanya di undang-undangnya, tetapi di polisinya juga. Dan mungkin keseluruhan sistem penegakan hukum kita. Hanya memang ya sesuatu yang multitafsir itu menjadi lebih menyenangkan saja buat operasi orang-orang berkuasa dan terutama polisi ini. Jadi ya setuju fokus di UU ITE ini, tapi jangan lupa juga dengan soal-soal lain. Terima kasih. Mohon maaf kalau jadi melebar, karena saya bukan ahli hukum yang khusus di UU ITE ini dari pengalaman pribadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Marco. Tidak apa-apa sebenarnya jika saya tidak memberi batas waktu, tapi sepertinya karena tidak ada pertanyaan lagi, kalau misalnya mau dielaborasi lagi juga silakan. Ini Raffio mengatakan tidak apa-apa Bang Marco, nunggu bareng-bareng, kalau dijemput kita bisa arisan di Polda. Ya, baik, setelahnya saya ingin memanggil Pak Diananta Sumedi untuk memberikan closing statement. Jika ada, silakan Pak. Terima kasih atas waktunya, Gustika. Saya pribadi memang berharap pernyataan Presiden itu bukan hanya janji manis belaka ya. Jadi harus segera direalisasikan karena Undang-Undang ITE ini memang sangat represif banget, Saya ingin bercerita sedikit aja terkait pengalaman saya di penjara ya. Waktu itu saya divonis 3 bulan 15 hari oleh Pengadilan Negeri Kota Baru. Jadi ada kawan saya yang satu penjara itu 4 orang kasus ITE. Dan 3 orang ini memang dilaporkan oleh polisi. Jadi yang melaporkan ini pihak kepolisian, bukan korban langsung, tapi pihak kepolisian. Dan mereka memang vonisnya saat itu sangat berat dibandingkan saya. Kebetulan ada satu yang maju ke pengadilan tinggi, dia berhasil divonis bebas oleh hakim pengadilan tinggi Banjarmasin saat itu. Karena salah satu poin yang pertimbangan hakim bahwa pasal 45 ayat 2 itu kalau nggak salah itu harus delik material, artinya tindakan itu harus menimbulkan akibat nyata seperti apa, misalkan ada pertengkaran atau ada konflik ya tadi pertimbangan hakim saat itu memang membebaskan terdakwa karena ini pasal delik material yang tidak terbukti materialnya seperti apa, kejadiannya seperti apa. Jadi memang saya memang sebagai korban langsung dan saya merasakan bagaimana penguasa
atau aparat bisa memakai pasal-pasal ini, terutama lewat patroli cyber ya. Sekarang ini kan sangat marak sekali patroli cyber oleh kepolisian. Jadi narasi-narasi apa yang dibangun oleh warganet yang sekiranya berpotensi untuk memecah belah bangsa atau memang berbeda pandangan, nah itu berusaha direpresif oleh pasal-pasal seperti itu. Jadi sebagai closing statement ya, saya sangat berharap pasal-pasal di Undang-Undang ITE itu segera direvisi, terutama pasal-pasal karet di mana SafeNet sudah menginventarisir pasal-pasal seperti itu. Selain itu khusus untuk wartawan yang praktek jurnalistik, ada penguatan di atas MOU antara Mabes Polri dan Dewan Pers. Jadi kadang-kadang ini MOU antara Mabes Polri dan Dewan Pers ini juga kurang efektif berjalan terutama di tingkat-tingkat daerah ya. Daerah saya kan kebetulan bertugas di Kalimantan Selatan, jadi MOU Mabes Polri ini dan Dewan Pers ini harus diperkuat, entah lewat selain MOU di atas MOU itu kesepakatan bersama atau seperti apa, itu harus mengikat. Selain mungkin Kapolri sudah menginstruksikan untuk memberikan pedoman kerja terkait Undang-Undang ITE ini. Jadi MOU aja masih bisa dilangkahi, apalagi hanya sekedar pedoman, itu kan interpretasi sepihak aja nanti. Jadi ya intinya segera direvisi, pasal-pasal karet dicabut, sehingga tidak mengakibatkan represi terhadap warganet maupun wartawan. Terima kasih atas waktunya, Gustika. Terima kasih Pak Diananta atas closing statement-nya dan menggambarkan kurang lebih ya apa yang dihadapi oleh wartawan, padahal sudah ada MOU-nya. Ini kemarin juga menjadi pembahasan di Imparsial, ada salah satu event karena ini bagian dari pembelahan. Jadi salah satu pembelahan yang paling jelas adalah jurnalis ya. Setelah ini saya ingin mengundang Pak Saiful Mahdi untuk memberikan closing statement. Saya persilakan Pak Saiful Mahdi dan terima kasih Pak Diananta. Terima kasih Gustika. Kita sudah sering mendengar kalangan dari pemerintah mengatakan bahwa perlu regulasi karena perkembangan teknologi, sehingga kita perlu UITE ini. Saya kira kita sepakat semua ya bahwa ada perubahan sosial, ilmu pengetahuan teknologi yang luar biasa. Ya. Tapi mestinya keperluan itu bukan sekedar karena genit. Negara lain semua punya pengaturan punya regulasi untuk UITE. Karena itu kita sebagai negara yang maju juga harus punya, begitu ya. Tapi kemudian kami di KIKA belajar bagaimana proses regulasi itu berlangsung, tidak cukup partisipatif, tidak mendengar cukup banyak multi stakeholders, ya, rakyat banyak, terutama para ahli dan pegiat di bidang ITE ini sendiri, di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang diklaim sebagai tempat baru untuk kita berinteraksi. Saya kira teman-teman dari SafeNet, dari pegiat di bidang ini mungkin lebih banyak pengetahuannya dibandingkan dengan sebagian yang membuat regulasi tersebut. Jadi mestinya perubahan sosial ilmu pengetahuan dan teknologi memang betul perlu diantisipasi termasuk lewat regulasi pemerintah. Tapi sepertinya kita tidak boleh lupa bahwa ada bidang tertentu yang mungkin keahliannya tidak semuanya dimiliki oleh pemerintah saja atau oleh anggota DPR saja, harus melibatkan lebih banyak kelompok masyarakat, ahli-ahli yang melakukan penelitian di bidang ini. Yang kedua, tentang tadi ada disinggung tentang MOU atau interpretasi, nanti akan ada pedoman mungkin ya. Tapi selama proses kasus saya berlangsung, saya mendengar sejak awal bahwa misalnya Kominfo sudah mengatakan dan punya surat edaran, atau mungkin bahkan Mahkamah Agung punya surat edaran bahwa untuk kasus ITE itu baru sah dikatakan memenuhi unsur pelanggaran UITE kalau ada kesaksian langsung dari staf Kemenkominfo. Ya. Tapi itu tidak terjadi dalam banyak kasus. Polisi dan jaksa dan hakim di banyak tempat di Indonesia
ya melakukan interpretasi sendiri dan tidak pernah mematuhi surat edaran Mahkamah Agung yang mengatakan harus ada ahli dari Kemenkominfo untuk menetapkan bahwa ini masuk unsur pelanggaran UITE atau tidak. Itu tidak terjadi. Jadi kalau mau buat lagi interpretasi, kemudian ada surat edaran, ada MOU, seperti MOU antara Mabes Polri dengan Dewan Pers atau dengan kalangan media, ternyata tidak jalan juga gitu ya. Jadi memang masalahnya saya kira bukan di semata di peraturan perundang-undangan, tapi sistem hukum, sistem politik, dan sistem bernegara kita yang makin represif. Terima kasih. Terima kasih Pak Saiful Mahdi atas closing statement-nya. Sekarang saya ingin mengundang Mas Muhardi Aco, Bang Aco ya panggilannya, untuk memberi closing statement-nya. Ya, kalau saya balik lagi ke yang soal pedoman interpretasi tadi ya, kalau menurut saya itu solusi yang sama seperti kalau misalnya kita komplain beli rumah terus bilang atapnya bocor, tapi solusi yang dikasih bukannya ditambal atapnya, malah bilang begini loh Pak caranya biar Bapak nggak kena tetesan hujannya. Itu kan nggak make sense. Maksudnya kita tuh minta diperbaiki bukan biar kita nggak kena dengan efeknya gitu. Makanya kalau misalnya fokusnya adalah cuman pengen membuat pedoman interpretasi, yaitu sama aja jalan di tempat, karena kalau interpretasinya salah lagi terus apa? Nggak ada apa-apa yang berubah di situ. Jadi kalau memang ada sebuah undang-undang yang sebegitu luasnya bisa menimbulkan interpretasi yang berbeda, ini pilihannya cuma dua. Berarti kan memang itu pasalnya memang karet atau yang memang harus nggak ada. Itu aja sih kalau dari saya. Baik, terima kasih Bang Aco atas closing statement-nya. Sekarang last but not least, kita ada Raffio, kalau bisa memberikan closing statement-nya. Mungkin dua kata kunci sih. Yang pertama proporsi, yang kedua konsekuensi. Yang pertama proporsi karena penerapan UITE ini bukan cuma bermasalah di bahwa orang yang kena seringkali sebenarnya nggak perlu gitu dibawa sampai ke ranah pidana, kayak misalnya ada ibu rumah tangga cuma karena dia stres misalnya ngelihat situasi ekonomi dia misalnya, terus dia ngomong presiden nggak peduli sama rakyat kecil, tiba-tiba dijemput, itu kan nggak proporsional sama sekali ya. Jadi lama-lama saya kepikiran apa jangan-jangan suatu hari saya bisa perkarain mama saya sendiri kalau misalnya mama saya nanya terus kapan saya kawin gitu kan. Karena kan UITE ini ukuran cuma itu satu, tersinggung atau enggak orang yang melapor gitu loh. Jadi nggak ada ukuran yang baku gitu loh. Sesuka hati orang yang merasa tersinggung aja dibilang Gustika sukses cuma karena privilege nama Bung Hatta gitu kan. Hal-hal yang sebenarnya nggak, misalnya ada orang bilang kayak gitu, terus mau berapa banyak gitu loh orang di Twitter yang mau dipenjarain sama Gustika gitu kan. Abis Twitter nanti nggak ada penggunanya. Jadi mau dibikin pedoman interpretasi, mau dibikin undang-undang 2.0, 4.0, mau dibikin macam-macam lah, mau dibikin sama Jokowi ini kan, dibikin atau sekalian dibikin peta jalannya atau rencana aksi, nggak akan ada pengaruhnya karena penerapannya nggak pernah ada proporsinya gitu. Yang kedua konsekuensi karena selama ini kita lihat ada orang-orang yang kayaknya UITE ini mereka berteman baik gitu ya, kayak misalnya kalau sebut nama nih ya, semoga nggak dituntut lagi ntar, kayak misalnya Monas Alaidit tuh. Banyak banget gitu kan kalau orang berperkara UITE dia yang pelapor gitu, atau dia sebagai pengacaranya secara pro bono gitu, atau misalnya beberapa orang yang lekat dengan label buzzer juga rajin banget laporin orang gitu. Seenak itu ngelaporin orang, kemudian orang harus berurusan dengan polisi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk membela diri, sementara orang-orang yang ngelapor ini enak aja gitu, kayak udah mereka ngelapor, kita berurusan dengan segala tetek bengek dan kebodohan yang harus kita hadapi dan harus kita terima bahwa this is your life now. Bagi mereka nggak ada konsekuensi gitu. Ya itu sih paling yang sangat-sangat menyakitkan ya. Sama lah sebenarnya kalau dibilang hari ini saya cuma karena masalah internet karena lagi di luar kota, juga kalau selain karena masalah kesenjangan pembangunan ya, juga karena sampai hari ini saya nggak punya nomor HP gitu. Jadi saya kalau internetan harus bergantung sama orang lain. Ada nggak orang mau minjemin wifi, atau saya bisa connect nggak ke wifi di tempat saya lagi di situ gitu, atau tether dari orang lain. Karena saya nggak bisa punya nomor HP, karena saya nggak pernah ngerasa aman untuk punya nomor HP, karena kemudian
saya bisa diketahui sama pemerintah gitu, aktivitas saya, lokasi saya, segala macam. Jadi omong kosong banget lah gitu kalau orang-orang di pemerintah dan di DPR bersikeras bahwa UU ITE ini tidak merepresi siapa-siapa. Nyata-nyata kok, jangankan orang yang pernah dilaporkan, orang yang nggak pernah dilaporin aja juga terrepresi. Buktinya kita lihat orang ngomongin menteri pakai kata kunci, pakai kode-kode sekarang gitu loh. Misalnya mau menyebut seorang menteri senior yang multi talenta gitu kan, karena dia megang banyak kementerian, orang jarang banget nyebut nama. Orang nyebutnya dengan istilah misalnya, oh opung, Perdana Menteri, tapi kita udah tahu aja gitu. Jadi kita kebiasaan menggunakan kata-kata kiasan atau eufemisme cuma supaya kita nggak diciduk polisi, dan itu bodoh banget gitu loh. Ini kita disebut sebagai negara demokrasi terbesar kedua di dunia gitu kan, cuma karena Cina ketiga di dunia cuma karena ada Cina, Amerika Serikat, dan India by population size gitu. Sedangkan ini kenyataannya kita untuk menyebut nama pejabat aja harus berpura-pura bodoh gitu kan. Jadi kayak berasa kayak rasanya kayak lagi di Twilight Zone gitu, karena udah nggak masuk akal lagi ini kenyataan kita saat ini di Indonesia gitu. Itu sih paling Gus Tik. Ya, makasih Raffio, poin-poinnya menarik banget. Dan sekarang aku mau nanya sama Kak Vero, kalau mau memberikan closing statement, sepertinya hari ini menjadi pembicara mendadak, Kak Vero. Namanya ditaruh di poster. Iya. Terima kasih waktunya lagi Gustika. Jadi poin dari saya adalah bahwa hukum itu kan adalah sesuatu yang terus berkembang seiring dengan perkembangan di masyarakat. Jadi sebenarnya dalam hukum internasional, pengaturan tentang internet itu juga sedang berkembang. Dan bahkan hukum internasional itu belum tahu bagaimana yang benar gitu. Karena kan internet ini kan di dunia baru booming 1 dekade terakhir kan ya. Apa 2 dekade terakhir. Ya pokoknya itu, jadi itu sebenarnya kalau kita mau bicara hukum internasional itu juga belum ada gitu yang saklek. Jadi berbagai negara di dunia, termasuk di US segala macam yang demokrasinya bagus gitu ya, itu juga sedang struggling gitu. Kayak ini bagaimana sih yang benar gitu. Nah, jadi saya pikir bahwa UU ITE itu adalah contoh yang gagal. Jadi harus diakuin itu, dan kayak maksud saya yang nggak perlulah terlalu gengsi gimana, karena dunia ini juga sedang coba-coba, dan ya sudah, mari kita akui yang terjadi di Indonesia ini adalah contoh yang gagal. Nah, kebetulan tahun lalu tahun lalu deh, itu pelapor khusus PBB tentang kebebasan berekspresi dan berpendapat sudah kayak kompilasi contoh-contoh berhasil, success story ya, dan juga contoh-contoh gagal terkait pengaturan internet di dunia. Jadi saya pikir kalau misalnya dari masyarakat sipil ini, teman-teman aktivis yang ada mau lobby ke DPR atau segala macam, mungkin bisa kayak lampirkan ini loh yang kalau menurut UN yang udah kayak lebih suitable dan lebih civilized. Ya itu aja dari aku. Makasih. Terima kasih Kak Vero atas tambahannya juga. Terima kasih semua panelis atas closing statement-nya. Sangat memperkaya diskusi kita hari ini. Sekarang mungkin saatnya saya menutup diskusi ya. Cuma sebelum menutup diskusi, sepertinya saya ingin menodong dari teman-teman koalisi jika ada yang mau memberikan juga closing statement. Mungkin Kak Nurina Safitri dari Amnesty. Ini ditodong nih. Tapi kayaknya bisa unmute nggak? Kok nggak ada ininya, tanda mic-nya? Oh, ini bisa. Yep. Halo. Halo, maaf ya ditodong, Kak. Iya, sorry, dengar suara saya? Dengar. Iya. Oke. Iya, nggak apa-apa. Ini mohon maaf saya belum bisa. Sebentar ya. Ya, nggak apa-apa. Soalnya saya memang mendadak sedikit nodong aja gitu, supaya ada closing statement dari koalisi, karena mungkin agak sulit jika saya harus membuat refleksi penutupan dari host gitu ya, karena sangat kaya sekali. Oh ya, silakan, Federina. Iya, jadi
teman-teman semua, ini kesempatan kita untuk mengawal bersama apa yang sudah dijanjikan pemerintah, dan ini dari mereka gitu. Kita selama ini sudah menyuarakan, kemudian mereka mengawal janji mereka sendiri, dan untuk mereka yang mengeluarkan janji, apakah janji itu benar-benar akan ditepati atau sekedar apa istilahnya ya, hanya lip service tanda kutip. Kesempatan kita bersama-sama untuk secara kompak kita kawal, kita desak terus pemerintah, karena sebenarnya saya yakin tujuan dari kita di sini semua tidak hanya terbatas pada revisi Undang-Undang ITE-nya saja, tapi lebih luas dari itu. Yang kita perjuangkan adalah kemerdekaan kita untuk berbicara di depan umum, kemerdekaan kita untuk berpendapat. Jadi saya harap teman-teman yang hadir di sini dan menonton acara ini, kita jangan kendor itu, jangan kasih kendor lah ya. Kita desak pemerintah terus untuk menjamin hak-hak kita. Begitu Gustika, dan terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi. Saya sangat senang sekali. Mungkin dari Mas Ade Elbahyapers, ada teman-teman yang lain juga, ada Mas Damar kalau nggak salah dari SafeNet juga. Iya, ini sudah saya kirim message di signal, cuma kayaknya tidak mau, cuma kalau saya todong boleh ya, jika ada yang ingin menambahkan. Sepertinya ada perwakilan AJI Indonesia, di sini ada Pak Abdul Manan, kemarin untuk Hari Pembela HAM Imparsial sempat bikin video dan medal Pak Abdul Manan. Mungkin Pak Abdul Manan ingin menyampaikan dua patah kata sebelum kita mengakhiri diskusinya. Mohon maaf mendadak. Oke. Saya kalau mewakili AJI memang punya concern yang sangat besar soal Undang-Undang ITE ini, karena memang selain kita menganggap ini pasal pencemaran nama baik, terus soal dugaan menyebarkan kebencian, itu kan sebenarnya kita menganggapnya sebagai pasal selundupan lah ya. Dan cuma mungkin dulu tidak menyangka bahwa efeknya akan semerusak ini. Dan ketika undang-undang itu direvisi 2016 ya, saya kira kita memang tidak menyangka bahwa ada faktor politik yang membuat ini ya polarisasi itu sangat keras, sehingga pencemaran nama baik yang sebenarnya sudah ada di KUHP itu jadi jumlahnya jadi berlipat ganda daripada di setelah tahun 2016 ya. Karena sekarang dengan mudah ya, mungkin karena ini ya efek samping dari digitalisasi itu juga ya, makanya yang membuat pencemaran nama baik itu jadi sangat mudah gitu. Kita salah menggerakkan jari saja kayaknya kita bisa masuk diperiksa polisi sekarang. Karena kita nge-tweet di Twitter. Berbeda dengan sebelumnya ketika ada kalau menggunakan mekanisme 310 311 KUHP ya, yang sama-sama pencemaran nama baik. Dan kalau dari wartawan sendiri, saya kira ya kasus Asrul, kasusnya Diananta adalah contoh terbaik bagaimana dan juga kasusnya Serat ID ya, ada contoh terbaik bagaimana undang-undang ini ya ini tidak diskriminatif, semua disapu dan sekarang jauh lebih mudah gitu. Dan saya kira ini chilling efeknya sangat keras pada wartawan, karena wartawan terbiasa juga bermedia sosial, termasuk mensosialisasi share berita yang ditulisnya, ya itu juga menjadi pintu masuk yang sangat mudah untuk dijerat dengan Undang-Undang ITE ya. Jadi saya kira saya secara pribadi sebenarnya tidak terlalu yakin bahwa pemerintah omongan Presiden Jokowi ini muncul dari niat karena kesadaran bahaya merusak dari Undang-Undang ITE. Jangan-jangan ekspresi instan
dari kegaduhan karena tradisi saling lapor sekarang yang semakin keras antara pendukung dan yang anti sama-sama menggunakan regulasi yang sama untuk untuk saling menjatuhkan gitu. Ya, dan itu sebenarnya yang membuat saya tidak terlalu yakin bahwa undang-undang ini bisa direvisi, karena saya tidak terlalu yakin kemauan politiknya sangat kuat untuk mengubahnya. Karena dengan situasi sekarang kan, karena penerapan undang-undang itu sangat tergantung pada polisi, ya pasti masih jauh lebih aman para pendukung pemerintah untuk dijerat undang-undang ITE daripada para pengkritik pemerintah kan. Tapi saya setuju dengan beberapa teman yang mengatakan bahwa ya kita masyarakat sipil harus menggunakan setiap kesempatan yang tersedia untuk mendorong adanya perubahan. Dan saya kira ide revisi Undang-Undang ITE ini itu seperti ya meskipun sekecil jarum peluangnya, tetap harus dimanfaatkan. Ya bukan hanya untuk ini ya seperti tadi kata Nurina, ini bagian bukan hanya untuk mempertahankan ini ya, pertahankan kebebasan kita, dan saya kira ini juga bagian untuk mempertahankan demokrasi kita yang makin menyempit, kebebasan yang makin menyempit. Jadi tetap semangat dan tetap melawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Abdul Manan sudah mau ditodong terakhir untuk berbicara sebelum kita mengakhiri diskusi hari ini karena sudah jam 3.56. Jadi mungkin agak sulit untuk saya merangkum diskusi hari ini karena memang betul-betul kaya sekali. Ada yang melihat bahwa ini tuh ibaratnya ini mungkin sesuatu yang bisa dilihat secara baik, tapi di sisi lain lebih banyak lagi yang skeptis gitu. Jadi mungkin yang bisa dilakukan sekarang bersama-sama gitu, koalisi itu adalah mengawal kemana arahnya revisi UU ITE ini. Jangan sampai seperti yang tadi sudah disampaikan juga oleh Raffio, jadi paparannya Mas Dandi Laksono katanya waktu muncul di Kompas dengan Raffio, jangan kalau misalnya Pak Jokowi mau melakukan sesuatu itu biasanya langsung saja, kok ini terdengarnya seperti wacana saja, karena biasanya kalau banyak mengatakan menyampaikan wacana justru tidak pernah terjadi. Jadi dari kita sendiri mungkin ini sih yang perlu kita kawal banget gitu, dan kita juga harus terus-menerus memperhatikan dan membangun solidaritas. Terima kasih semuanya sudah hadir. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Terima kasih kepada semua panelis. Dan sekarang diskusinya saya tutup. Selamat sore semuanya. Happy weekend. Saya pamit ya.